Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaifullah dari kelas 1D Akuntansi Syariah. Saya akan menjelaskan masalah ijtihad. Yang pertama, yakni pengertian ijtihad itu sendiri. Ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan segala upaya sekuat tenaga dalam memutuskan suatu perkara yang belum jelas dalilnya yang belum jelas hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan pengertian ijtihad menurut bahasa adalah berasal dari kata ijtihada yajhidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan kemampuan dalam menanggung beban. Para ulama sepakat bahwa tidak semua orang bisa melakukan ijtihad, melainkan hanya orang-orang tertentu yang ahli dalam agama Islam serta menguasai disiplin ilmu, yaitu ilmu lughat, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu tauhid, dan ilmu mantiq. Kemudian fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad adalah untuk mendapatkan solusi hukum jika terdapat suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, namun tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya yakni syarat-syarat ijtihad. Dalam melakukan ijtihad, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, harus memahami tentang ayat dan sunnah dengan hukum, harus memahami berbagai masalah yang telah diijmakan oleh para ahlinya. Yang ketiga, harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmu dengan sempurna. Yang keempat, harus mengerti tentang naskhi dan mansukh. Yang kelima, harus mengetahui dan memahami tentang usul fiqih. Yang keenam, harus memahami secara dalam tentang rahasia-rahasia tasyrik. Yang terakhir, harus memahami secara mendalam tentang selak beluk kias. Nah, jika salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka seseorang tidak bisa melakukan ijtihad atau dilarang melakukan ijtihad. Selanjutnya, macam-macam ijtihad. Ada beberapa macam ijtihad. Salah satunya itu ijma. Ijma merupakan suatu kesepakatan para ulama dalam penetapan sebuah hukum dalam agama dengan dasar Al-Quran dan hadis. Kias. Kias merupakan penggabungan atau penyamaan yang artinya menentukan suatu hukum atau sebuah perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya tetapi mempunyai kesamaan dari segi sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara yang terdahulu. Nah, itu adalah beberapa contoh ijtihad atau macam-macamnya ijtihad. Selanjutnya, manfaat ijtihad. Ada beberapa manfaat ijtihad. Yang pertama, adanya permasalahan baru yang dihadapi setiap umat bisa ditemukan hukumnya. Yang kedua, bisa menyesuaikan hukum dengan sebuah dasar perubahan zaman, waktu, serta keadaan. Yang ketiga, menentukan fatwa atas masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan halal atau haram. Yang terakhir, bisa membantu umat Islam dalam menyelesaikan setiap masalah yang belum ada hukumnya di dalam Islam atau belum jelas di dalam Al-Quran maupun hadis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.